Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 3 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang atau MI Teladan yang Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang sudah belajar di tema 5 atau semester 2, tema 5 kelas 3, sub tema 1 pembelajaran 5 dan 6. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa anak-anak semuanya amati. Di antaranya adalah anak-anak dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian siswa dapat membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. Kemudian siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Siswa juga dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di pembelajaran 5 kalian bisa amati kosakata di bawah ini. Kalau di pembelajaran di kelas kita bisa bermain dengan kertas yang ada tulisannya kosakata, bertuliskan cuaca, hujan, kemudian cerah, panas, mendung. Tapi karena ini masih dalam pandemi COVID-19, maka tugas kalian adalah membuat kata-kata yang tercantum ini dalam sebuah kalimat. Contoh, misalnya cuaca atau cerah. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, silakan anakku semuanya dari keempat kosakata yang di atas saja yang disebutkan untuk dibuat kalimat di buku tugas kalian. Selanjutnya juga di buku tercantum bacaan tentang festival makanan. Jadi kalau dulu sebelum pandemi Pak Guru mengadakan pasar kelas untuk menjajakan makanan-makanan khas atau makanan-makanan khas yang dibuat oleh anak-anakku semua. Tapi karena pandemi kita membaca bacaan saja bahwa di sini ada festival makanan. Dalam festival makanan tersebut Udin membawa kue cucur khas Betawi. Nah, kue cucur itu adalah makanan khas Betawi ya anak-anakku semuanya. Nah, dari festival tersebut Udin membawa contoh untuk dicicipi teman-temannya. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/2 atau setengah. Jadi 1 kue cucur dibagi 2. Kemudian yang kedua, 1 kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Benny, Ido, dan Udin. Masing-masing mendapatkan 1/3. Jadi 1 kue cucur dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang ketiga, 1 lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4. Nah, manakah yang besar nilainya antara setengah atau 1/2, 1/3 dan 1/4? Nah, nanti kalian bisa menjawabnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang masih pada festival makanan daerah. Nah, di sini Siti dari Padang. Dia membawa contoh kue lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-temannya. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang.
Kenapa sama? Karena 5/10 ini ketika dibagi bilangan 5, itu ketemunya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 ketemunya 4, maka 5/20 sama dengan 1/4. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang, masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 atau 10 batang. Ini juga sama, jadi 2/20 dibagi 2, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Nah, nanti jawabannya silakan dikirim. Kemudian siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapatkan 5/20 atau 2/20 bagian? Nanti bisa didiskusikan dengan keluarga, dengan ayah bunda atau dengan kakak. Baik, sekarang kita mengamati. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Ini ada gambar merah putih, satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian, itu sama dengan setengah. Kemudian satu bagian dibagi menjadi 4, itu 1/4 bagian. Kemudian satu bagian dibagi menjadi 6, yang diarsir yang diwarnai adalah 3, maka menjadi 3/6. Selanjutnya ini tugas kalian untuk menuliskan bagian-bagiannya. Ada tomat, kemudian ada semongko atau semangka. Itu berapa bagiannya, silakan kalian tulis dengan lambang bilangan. Kemudian selanjutnya ini ada apel. Nanti juga tugas kalian adalah membuat nilai pecahan dari bagian-bagian apel tersebut. Nah, untuk mengamati keberagaman budaya, silakan nanti kalian buat daftar 2 tabel yang terdiri dari 5 daerah saja, sebutkan daerah mana, kemudian pakaian adatnya apa, kemudian makanan khasnya apa. Nah, menyajikan bilangan pecahan. Tadi festival makanan telah usai, tetapi masih menyisakan beberapa makanan. Di antaranya di Setan Sumatera itu ada satu teman membawa juada 8 jam. Juada adalah dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Nah, tuliskan banyaknya juada dalam 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tulislah dalam bentuk lambang bilangan. Jadi lambang bilangannya apa? Kemudian ini kalian jodohkan antara yang 4/6 atau tarik garis, 2/6, 2/3, dan 3/5 ditarik garis. Kemudian selanjutnya kalian tugasnya adalah mewarnai ini. Dari stand Betawi ada terisa dodol, dodolnya terisa 2/4, 3/5, kemudian 4/10, dan 1/4. Silahkan kalian warnai. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat teks pendek menggunakan kosakata berikut. Kata ketika menulis kalimat gunakan huruf kapital dan tanda baca secara tepat. Jadi ini ada beberapa kata, silahkan kalian buat kalimat. Dan nanti setelah dibuat kalimat bisa menjadi satu paragraf. Ada kalimat cuaca, kata cuaca, petir, guru, mendung, kilat, cahaya, dingin, guntur, musim, dan hujan. Nah, demikian anak-anakku semuanya. Kalian juga bisa menuliskan tentang cerita pengalaman kalian ketika hujan. Silakan nanti dibuat di buku kerjamu, di buku tulismu untuk ini menulis kalimat bertema cuaca dan juga pengalamanmu ketika pembelajaran. Baik anak-anakku semuanya, silakan dipelajari dan dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga saja kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat untuk belajar daring, dan juga jangan lupa untuk selalu protokoler kesehatan. Jangan lupa terapkan 3M, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker ketika bepergian, dan selalu menjaga jarak ketika ada kerumunan. Sekian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat.
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.